Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, siapa ketua kelasnya di sini siapa? Beli kan, Bu? Lilipan, Bu. Boleh dipimpin doa? Yang lain aja deh. Yang lain. Intan, Bu, wakilnya, Bu. Ya, Intan, silakan dipimpin doanya. Baik, untuk memulai pembelajaran hari ini, kita mulai dengan berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah, Bu. Ya, jadi hari ini ada yang tidak masuk. Sebelumnya ada yang tidak masuk, Bu. Ada, Bu. Siapa? Nina sama Nani, Bu. Nino sama Nani. Kenapa itu Ya. keterangannya? Bepergian, Bu. Ke rumah neneknya di kampung. Karena neneknya sakit, Bu. Izin, Neneknya Bu. sakit. Oke. Udah siap untuk pembelajaran kita hari ini? Ya, Bu. Iya, langsung mulai aja ya. Ya, Bu. Ibu coba share. Udah tertampil ya di layar masing-masing? Iya, udah, Bu. Ya. Jadi pembahasan kita pada hari ini, pembelajaran kita pada hari ini, kita akan membahas mengenai pernikahan siri. Sebelum kita masuk ke pernikahan siri, kita harus tahu dulu tentang perkawinan. Jadi perkawinan itu di pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ayat 1 itu menjelaskan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Ayat kedua, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan itu adalah ikatan laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam bentuk rumah tangga atau keluarga yang mempengaruhi pola kekerabatan dan hubungan tertentu antara keluarga laki-laki dan perempuan. Keluarga adalah suatu kelompok individu yang disatukan oleh ikatan perkawinan, hubungan darah, adopsi, itu tinggal dalam sebuah rumah dan berkomunikasi satu sama lain melalui peranan suami, istri, ibu, ayah, anak, kakak, adik yang mempunyai kebudayaan yang sama. Tujuan perkawinan itu untuk keluarga yang menciptakan keluarga yang harmonis. Dalam pandangan Islam itu sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, lalu apa sih bagaimana tentang pernikahan siri itu? Jadi secara umum pernikahan siri itu adalah pernikahan yang secara sembunyi. Ya, menurut pandangan ulama, nikah siri terbagi menjadi dua. Yang pertama itu dilangsungkannya pernikahan suami istri tanpa kehadiran wali dan saksi-saksi, atau hanya dihadiri wali tanpa diketahui oleh saksi-saksi. Kemudian, pihak-pihak yang hadir, suami istri dan wali, menyepakati untuk menyembunyikan pernikahan tersebut. Selanjutnya, menurut pandangan seluruh ulama fikih, pernikahan yang dilaksanakan seperti ini batil, lantaran tidak memenuhi syarat pernikahan seperti keberadaan wali dan saksi-saksi. Ini bahkan termasuk nikah atau perzinaan, atau menjadikan wanita atau lelaki sebagai piaraan untuk pemuas nafsu.
itu ada di Quran surat An-Nisa ayat 25, Ibu bacain. Dan barang siapa di antara kamu tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang beriman, maka dihalalkan menikahi perempuan yang beriman dari hamba sahaya yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu. Sebagian dari kamu adalah dari sebagian yang lain, sama-sama keturunan Adam dan Hawa. Karena itu, nikahilah mereka dengan izin tuannya dan berilah mereka mas kawin yang pantas. Karena mereka adalah perempuan-perempuan yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan pula perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Apabila mereka telah berumah tangga bersuami tetapi melakukan perbuatan keji atau zina, maka hukuman bagi mereka setengah dari apa hukuman perempuan-perempuan merdeka yang tidak bersuami. Kebolehan menikahi hamba sahaya itu adalah bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan dalam menjaga diri dari perbuatan zina. Tetapi jika kamu bersabar, itu lebih baik bagimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Seperti itu. Selanjutnya, yang kedua itu pernikahan terlaksana dengan syarat-syarat dan rukun-rukun yang terpenuhi seperti ijab, qabul, wali, dan saksi-saksi. Akan tetapi, mereka suami istri, wali, dan saksi itu satu kata untuk merahasiakan pernikahan ini dari telinga masyarakat. Jumhur ulama memandang pernikahan seperti ini sah, tetapi hukumnya dilarang. Nah, di pernikahan siri ini ada 3 sudut pandang, yaitu yang pertama, sudut pandang agama. Sudut pandang agama itu merupakan pernikahan yang sah karena menghadiri wali dan saksi. Sedangkan sudut pandang hukum, pernikahan siri ini pernikahan yang tidak sah secara hukum. Dan sudut pandang sosiologi yang terakhir, pernikahan siri ini hal yang menyimpang karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya, selanjutnya dampak dari pernikahan siri. Jadi yang pertama itu menjadikan bahan cemoohan warga. Yang kedua itu berpengaruh terhadap psikologis anak yang tidak mempunyai ayah yang sah. Yang tiga, tidak ada perlindungan hukum untuk anak dan istri. Yang keempat, tidak mendapatkan hak waris. Yang kelima, penyebab perceraian. Dan keenam, apabila memiliki anak, maka anak tersebut tidak memiliki status. Selanjutnya, solusinya. Solusi dari pernikahan siri ini. Yang pertama itu membuat kebijakan yang mengatur tentang pernikahan siri. Yang kedua, melakukan sosialisasi edukasi tentang bahaya menikah siri kepada anak SMA. Yang ketiga, melakukan sosialisasi tentang bahaya menikah siri kepada masyarakat. Yang keempat, melakukan pendampingan kepada anak dari pernikahan siri. Dan yang kelima atau yang terakhir itu membuat rumah konseling untuk keluarga yang melakukan pernikahan siri, khususnya untuk istri dan anak. Ya, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin bertanya? Bu, saya boleh tanya nggak, Bu? Ya, boleh, Mega. Oh, sebentar, Bu. Ya. Saya mau tanya nih, Bu, masalah pernikahan siri. Nah, pertanyaan saya itu ya, Bu, Iya. Kenapa pernikahan siri dikatakan pernikahan yang tidak sah secara hukum? Nah, itu tuh apa, Bu, penyebabnya? Langsung Ibu jawab ya. Kenapa Ya, Bu, pernikahan boleh. siri itu dikatakan pernikahan yang tidak sah secara hukum? Jadi, itu dikarenakan pernikahan itu tuh tidak dicatat oleh negara. Seperti itu. Kalau misalnya kita menikah tidak secara siri, pasti itu tercatat di negara. Sedangkan pernikahan siri ini tidak dicatat. Seperti itu. Makanya dia dikatakan tidak sah secara hukum.
Paham, Mega? Oh. Iya, Bu, paham. Terima kasih ya, Bu. Sama-sama. Ibu mau tanya nih ke kalian. Kan tadi di dampak nomor 6 itu tertulis si anak tidak memiliki status. Apa sih maksud dari status itu? Ayo, ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, Risa. Itu akta kelahiran, Bu. Ya, benar. Akta kelahiran. Jadi, status yang dimaksud di dampak tadi itu adalah akta kelahiran. Selanjutnya. Ya, ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Ya. Intan dulu ya. Bu mau tanya kenapa anak itu tidak mendapatkan akta kelahiran, Bu? Ya, langsung Ibu jawab ya, Intan. Jadi, sang anak itu tidak mendapatkan akta kelahiran dikarenakan untuk mendapatkan akta kelahiran itu harus syaratnya harus adanya akta nikah. Akta nikah. Sedangkan pernikahan sirih ini tidak dicatat di kantor urusan agama. Kan tadi dia tidak dicatat di negara. Jadi tidak memiliki dia akta nikah itu. Seperti itu. Sama-sama, Intan. Ada yang ingin bertanya lagi? Saya, Bu, mau tanya. Iya, Ibu mau jawab. Iya, Bu. Kan tadi Ibu ngejelasin pernikahan siri. Nah, faktor-faktor yang menyebabkan kok banyak banget gitu, kayak di Indonesia sekarang terjadi pernikahan siri. Itu apa, Bu, sebabnya gitu, Bu? Terima kasih. Iya, sama-sama, Risa. Jadi, faktor penyebabnya itu yang pertama, hubungan yang tidak disetujui oleh orang tua atau orang tua kedua pihak atau salah satu pihak. Jadi, entah orang tuanya perempuan atau orang tuanya laki-laki itu tidak menyetujui. Jadi, terjadilah pernikahan siri. Yang kedua itu adanya hubungan terlarang. Yang ketiga, dengan adanya alasan seseorang merasa sudah tidak bahagia dengan pasangannya. Jadi kayak misalnya si A nih sama si B udah menikah, tapi mereka tidak bahagia gitu kan, alasannya tidak bahagia. Jadi si cowok ini, si A ini alasan untuk menikah siri. Gitu. Nah, yang keempat itu dengan dalih menghindari dosa karena zina. Yang kelima, itu menjadi sebuah pilihan ketika seseorang hendak berpoligami dengan sejumlah alasan tersendiri. Contohnya nih, di pegawai negeri sipil. Kita ambil contoh di pegawai negeri sipil, itu terdapat larangan pada pasal 4 ayat 1 disebutkan bahwa pegawai negeri sipil pria yang akan beristri lebih dari satu wajib hukumnya memperoleh izin lebih dulu ke atasannya. Lalu di ayat yang kedua, itu pegawai negeri sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua, ketiga, keempat. Itu tidak diperbolehkan. Jika tidak ada izin, maka dijatuhkan hukuman disiplin tingkat berat. Biasanya itu kayak pemecatan gitu. Pemecatan sebagai pegawai negeri sipil. Maka banyak orang yang mengambil jalan untuk menikah siri atau menikah secara sembunyi-sembunyi. Seperti itu, Risa. Iya, Bu. Paham, Bu. Paham ya? Sampai sini sudah cukup paham, murid-murid Ibu tersayang tercinta. Paham, Ibu. Mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan, dan pesan dari Ibu ada pesan untuk kalian, untuk kita sebagai wanita.
kita sebagai perempuan jangan mau menikah siri. Laki-laki yang beraninya cuma nikah siri, sudah pasti ada yang disembunyikan. Jadi jangan mau ya anak-anakku, yang wanita-wanita ini, yang cantik-cantik, yang solehah ini. Siap. Siap, Bu. Saya juga nggak mau, Bu, kalau digituin. Iya. Jadi cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga pembelajaran kita hari ini, anak-anak Ibu ini, yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, bisa memahaminya. Baik, Amin. baik. Kita lafalkan hamdalah. Alhamdulillah. Dan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.